Dua jenderal perang turun tangan, terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui dua jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Afianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat dua jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KSTOPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodap Setanah Papua, ujarnya.
Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005 Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agravira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024, prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan, terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Avianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur
tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodam Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agrafira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa, 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan.
sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024 prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Afianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain.
Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodam Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005 Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agrafira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024, prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan, terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Avianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi
lokasi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas, sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodam Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agravira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Satgas Yonif Rider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024 prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Afianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril,
Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodap Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agrafira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024, prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan, terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Afianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad,
Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KSTOPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas, sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodam Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto.
sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Rider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agravira Tama di Bia. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa, 22/1, Yonif Rider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Rider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024, prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Avianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum,
hak asasi manusia, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Christensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Christensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Christensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Christensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodam Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agrafira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa, 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024 prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Avianto. Letjen TNI Bambang Trisno
Hadi dan Majen TNI Laki Afianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat dua jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KSTOPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas, sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodap Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua.
Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005 Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agravira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024, prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan, terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Avianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya
satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas, sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodam Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agravira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan.
sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranusz Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024 prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Afianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain.
Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodam setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agrafira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa, 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024, prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan, terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Afianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi
TNI yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas, sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodam Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005 Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agravira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan,
yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Rider 1, 1, 2, Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 7, 5, 3 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024, prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan, terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Afianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com,
Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodap Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agravira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa 22/1, Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Raider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024, prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Avianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Avianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu
Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KSTOPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas, sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodap Setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM, pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion Tempur Pemukul Cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agrafira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala
Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 PVB, Selasa, 22/1, Yonif Rider 112 Dharma Jaya akan melaksanakan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini. Dan ternyata pasukan tempur Kodam Iskandar Muda itu ditempatkan TNI Angkatan Darat di wilayah zona hitam rawan gangguan keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satgas Yonif Rider 112 Dharma Jaya akan bertugas di Puncak Jaya selama 1 tahun menggantikan Satgas sebelumnya yakni Yonif 753 AVT. Untuk diketahui, Puncak Jaya ini sebenarnya bukan wilayah yang ramah bagi aparat keamanan. Sebab wilayah ini salah satu sarang kelompok separatis teroris OPM pimpinan Teranus Numbi. KST OPM Puncak Jaya terkenal berdarah dingin dan sangat kejam. Mereka sering banget membantai masyarakat secara sadis. Yang terbaru mereka membunuh Jamaluddin, seorang pedagang distrik 7 Pagaleme. Dan sepanjang tahun 2024, 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM. Pada awal Januari tahun 2024 OPM menembak Sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Lalu Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2024, prajurit Kodim Puncak Jaya Serka Jeffrey May ditembak saat mengamankan pilkada. 2 jenderal perang turun tangan, terobos sarang OPM yang bikin pentolan pemberontak mendadak sunyi. Diketahui 2 jenderal TNI AD mendadak muncul di salah satu wilayah rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Intan Jaya. Kedua jenderal itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan Panglima Komando Operasi Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Afianto. Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto masuk ke wilayah Intan Jaya dengan menggunakan helikopter militer. Walau mendapatkan pengamanan ekstra dari prajurit TNI yang berdinas di sana, tapi terlihat keduanya tidak mengabaikan keselamatan sama sekali. Terlihat 2 jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya dengan mengenakan rompi anti peluru dan helm pelindung. Tampak juga mereka menggendong senjata api laras panjang. Berdasarkan siaran resmi penerangan Kostrad, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto rela menembus salah satu sarang KST OPM itu demi melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mereka ini masuk Intan Jaya untuk menggelar makan bergizi gratis alias MBG di 3 titik di distrik Sugapa dan Homeo. Enggak cuma anak sekolah yang dapat makan bergizi tapi juga ibu hamil. Total ada 1000 paket makan bergizi yang disiapkan. Walau Intan Jaya masih tergolong daerah rawan, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk menghadirkan program MBG di wilayah tersebut. Program MBG di Intan Jaya diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya, program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Kami hadir untuk memastikan generasi Papua tumbuh sehat dan cerdas sesuai dengan arahan Presiden. Perlu diketahui, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Laki Afianto ini sama-sama pemegang gelar Akademi Adi Makayasa. Letjen Bambang meraih gelar itu ketika lulus dari Akademi Militer 1993, sedangkan Majen Laki meriahnya saat lulus Akmil 1990. Buronan OPM muncul ke publik, klaim siap jadi mediator pemersatu RI dengan OPM. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen, ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis Rabu,
22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, RI tampaknya belum akan menerima tawaran pria Finlandia tersebut. Menurut Yusril, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua. Mengutip tribunpapua.com, Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Juha juga disebut-sebut menjadi mediator dari pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens, yang disandera sejak 7 Februari 2023 yang lalu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam keterangannya menyebut Juha Kristensen ikut memainkan perannya bersama pemerintah Indonesia sebagai negosiator pembebasan pilot Susi Air. Sebi juga mengingatkan Juha Kristensen untuk tidak memasuki wilayah Papua, karena Anda akan menjadi target pasukan TPNPB di 36 Kodam setanah Papua, ujarnya. Pasukan tempur pemukul cepat utusan Jenderal Niko masuk sarang OPM. Pentolan OPM tak berani keluar. Pasukan tempur andalan Kodam Iskandar Muda, Batalion Infanteri Raider 1, 1, 2, Dharma Jaya menginjakkan kaki di tanah Papua. Batalion tempur pemukul cepat Kodam Iskandar Muda itu tiba di bumi Cendrawasih setelah menempuh perjalanan 4.500 km dengan menumpangi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Palu 523. Pasukan Raider ini bertolak dari Aceh setelah dilepas Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal sejak tanggal 19 November tahun 2024 dengan dipimpin lulusan Akademi Militer 2005, Letnan Kolonel Infiska Bagus Tri Sunaryanto sebagai. Setiba di Papua, pasukan Yonif Raider 11 Dharma Jaya langsung bergerak ke markas Kompi Senapan C Yonif 753 Agrafira Tama di Biak. Di tempat itu, mereka diterima langsung sama Kepala Staf Korem 173 Praja Vira Braja, Kolonel Infeksi D. Angi. Berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 173 2/1, Riders 2 dan melaksi sebagai satuan tugas pengamanan perbari Papua Nugini. Pasukan tempur Koda itu di Angkatan Darat di Hitam Rawan yakni Kabupaten Puncak Si Papua. Yonif Rider 1 Dharma Jaya di Puncak Jaya selama 1 gas sebelumnya yakni Yonif Ga AVT Hui, Puncak Jaya bukan wil bagian. Sebelah satu sarang kelompok separatis teroris OPM Num PM Puncak berdarah kejam. Mereka sering banget membantu secara sadis. Mereka membunuh Jamaludin dagang di Sleman tahun 2024. 3 prajurit TNI gugur ditembak OPM pada awal Januari tahun 2024. OPM menembak sertu Afriyadi di distrik Taganomba. Maret tahun 2024, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM. Dan terakhir pada Agustus tahun 2000, prajurit Kodim Perka Jeffrey May ditembak. 2 tangan terobos sarang OPM yang berontak diketahui muncul di salah satu wilayah rawanan di Provinsi
provinsi yakni Kabukaya. Itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Jenderal Trisno Hadi dan Panglima Komando Mayor Jenderal TNI Letjen TNI Bambang Trisno Hadi dan Majen TNI Lianto Intan Jaya dengan menggunakan helikopter. Walau mendapat pengamanan ex-TNI yang berdina, tapi terlihat keduanya tidak mengatakan. Terlihat dua jenderal berdarah komando pasukan khusus itu masuk Intan Jaya. Dompi Antel 4 juga panjang siaran kosal 2 tahun 25 TNI BAM dan Laki Ambus Sal KSUD program unggul Bowo. Jadi mereka Jaya Makaris alias tidak pada cuma dapat maki juga tal adaskan beriapkan Jaya daerah tidak menyuruh merintah program Jaya di Kementeri sebagai langkah percepatan dalam peningkatan gizi masyarakat khususnya di daerah 3. Untuk wilayah Intan Jaya program MBG ini dipercayakan digelar untuk pertama kali oleh Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda, sebab memang pasukan tempur Kostrad ini sedang mendapatkan jatah menjalankan operasi satuan tugas di sana. Intan Jaya merupakan wilayah terpencil yang sampai saat ini tak bisa diakses melalui jalur darat. Satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana cuma dengan transportasi udara. Karena itulah kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan.